Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Manis ini. Aku mohon bantuan yang belum subscribe, yang baru jumpa dengan channel ini, yang baru nonton, aku mohon bantulah subscribe dan aktifin loncengnya, supaya kalau ada video baru dari channel Madura Manis ini, Andalah yang tahu pertama. Dan aku ucapkan terima kasih yang udah jadi penonton setia dari channel Madura Manis ini, yang udah mensupport. Aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan aku doakan yang lagi nonton, yang baru jumpa dengan channel ini, yang udah mensupport, udah menyukai, aku doakan semoga segala urusannya dipermudahkan dan diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, amal kebaikan kita tingkatkan, karena kematian kita itu enggak ada yang tahu kapan ajal kita menjemput, dan di mana ajal kita menjemput kita. Jadilah jangan lupa jangan sampai tinggalkan sholat yang 5 waktunya dan sholat malamnya, maksudnya sholat malam, sholat sunat. Dan ingatlah kematian kita. Insya Allah kalau kita udah ingat kematian kita itu, yang mau buat perbuatan jahat tuh gak bakalan jadi. Kalau udah ingat kematian kita, karena kita ini ya nggak ada yang lain, cuman yang ditunggu itu cuman kematian, nggak ada yang lain yang ditunggu-tunggu. Tapi kita ini nggak tahu kapan kita mati dan kapan kita dijemput ajal. Nggak tahu, karena itu udah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya, maaf ya, ini bukannya kamera, ini HP biasa ini. Jadi pencahayaan tuh agak jelek karena pakai HP. Ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Aku tiap hari buat konten untuk berusaha menyadari, buat sadar saudara-saudaraku. Dan semoga yang aku sampaikan dari pertama aku buat konten kayak ini sampai sekarang, semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku dimanapun berada, dan bisa sadar saudaraku sedikit demi sedikit. Ayo kita harus tingkatkan amal ibadah kita, amal kebaikan kita harus ditingkatkan. Kita harus jaga kebersamaan kita.
jagalah hati kita dari godaan setan yang terkutuk, supaya setan nggak bisa masuk ke hati kita. Perbuatlah yang baik, kerjakanlah perintah Allah, dan jauhilah larangan Allah. Insya Allah setan nggak bakalan bisa mendekat ke hati kita. Karena setan itu musuh kita yang nyata, musuh yang paling berat ialah setan. Karena setan itu tiap hari berbisik di dalam hati kita, supaya kita mau ikut apa maunya setan. Tapi jangan sampai diperbudak setan. Kalau sampai diperbudak setan, ya itulah tujuan tuh ke neraka. Karena setan itu mau menjerumuskan kita ke neraka. Jadi kalau orang itu udah dipengaruhi setan, ya itu maunya yang halal dibikin haram, yang haram dibikin halal. Jadi nggak tahu apa halal dan haram. Kalau udah diperbudak setan, maunya menang sendiri, mau berbuat apa ya udah nggak tahu apa ya perbuatan itu haram apa perbuatan itu halal, itu nggak tahu karena udah dirasukin setan hatinya. Jaga hati kita ini supaya tetap bersih, supaya setan nggak bisa mendekat sama hati kita. Ayo kita berusaha untuk bikin hati bersih selalu. Kalau ada kotoran dibersihkan. Contohnya, kalau kaca di rumah ya ada debu sedikit pun, kalau nggak dibersihkan dia bakalan bernumpuk terus sampai banyak. Kalau udah sampai banyak, walaupun dibersihkan itu nggak bakalan bersih semua, pasti ada yang melekat. Sedikit banyaknya ada melekat di kaca itu. Nah, kayak itu hati kita. Kalau kita berbuat baik, berbuat buruk, kalau nggak cepat kita berbuat baik, itu banyak sedikit banyaknya masih melekat di hati. Jadi kita harus sadar apa yang kita berbuat itu, harus bisa membedakan baik atau buruknya, haram atau halalnya, harus bisa membedakan. Karena kalau kita nggak bisa membedakan buruk sama baiknya, itu ya kayak seperti hewan. Ya kalau hewan gimana? Ibu kandungnya sendiri udah, ya gimana ya, aku kalau ngomong ya jorok ini. Kalau ayam, kambing, pokoknya segala hewan nggak mau mikir apa itu ibu kandungnya sendiri, apakah itu saudaranya sendiri, nggak mau mikir. Yang penting enak kalau hewan. Tapi kalau manusia ya jangan kayak seperti hewan itu. Ya usahakan jangan sampai seperti hewan. Kalau belum nikah jangan sampai melakukan itu, karena barang itu masih mentah kalau belum menikah. Nikah dulu baru kita kerjakan itu.
Ya kalau udah nikah katanya, aku nggak tahu juga. Kalau ngerjakan itu sama istrinya ya, katanya dapat pahala. Apalagi kalau malam Jumat. Aku nggak aku nggak tahu juga. Apa dapat pahala apa enggak ya nggak tahu. Katanya kalau malam Jumat itu sunnah sunnah Rasul. Tapi kalau udah menikah jadi suami istri. Tapi kalau belum menikah walaupun malam Jumat ya bukannya pahala yang didapatin, dosa yang numpuk. Nah, itu pekerjaan setan. Supaya kita banyak dosa ya itu dihidangkan wanita cantik, minuman keras, itu yang selalu dihidangkan sama setan tuh. Terus main judi online kayak itu. Tapi ya saya ingatin semua saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan diladeni itu judi online tuh, nggak bakalan menang. Itu cuman mau mancing aja itu si bandar itu. Ya kalau di ngasih link itu ya kan kebanyakan itu di HP di Android sekarang ini udah dikirim link short itu. Tapi ya itu cuman buat kita pengen main. Setelah kita main ya kagak bakalan menang sama kalah itu lebih kalah sama yang kalah sama menangnya itu lebih banyak kalahnya. Menangnya 1 kali, kalahnya 20 kali. Tapi nggak bakalan dikembalikan separuh sama si bandar itu, paling dikembalikan seperempat. Kalau kalah 1 juta paling dikembalikan 200 itu. Jadi bandar itu ya mau mancing kita, mau bilang yang enak-enak, tapi setelah kita main harta kita mau dihabisin. Sampai-sampai surat rumahnya nanti digadaikan. Itu udah banyak buktinya. Ya tapi kalau bisa jangan main judi online tuh, gak baik. Itu celaka 2 kali. Karena perjudian itu ya dilarang oleh Allah. Kalau kenapa? Kalau kena tangkap polisi ya di penjara, di akhirat mendapat siksa, di dunia mendapat siksa juga. Tapi harus jauhkan narkoba, judi, pokoknya segala yang dilarang Allah tuh harus dijauhin biar kita selamat dari dunia sampai ke akhirat. Jauhilah larangan Allah dan kerjakanlah perintah Allah. Apa yang diperintah Allah harus dikerjakan biar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Kalau bisa usahakan baca Al-Quran setiap hari, karena Al-Quran itu pedoman buat kita. Karena di Al-Quran itu ya udah lengkap tentang perbuatan, mana yang baik, mana yang buruk, haram, halal, udah ada semua. Selagi masih bisa membaca Al-Quran, usahakanlah tiap hari baca Al-Quran. Karena di situ saat nanti kalau udah ya, kalau umpamanya ya mudah-mudahan
apa itu, nggak bertemu dengan hari kiamat. Mudah-mudahan orang Islam semuanya mati dalam husnul khotimah sebelum hari kiamat. Mudah-mudahan semuanya mati, biar orang-orang kafir yang hidup. Karena kalau di kiamat itu ada orang hidup, itu katanya ya paling jelek-jeleknya orang kalau udah masih hidup di hari kiamat itu, katanya menakutkan hari kiamat itu, pokoknya menakutkan. Nah, setelah hari kiamat kita nih udah bangun dari liang kubur, udah nggak pakai baju, nggak pakai sehelai benang pun nggak pakai. Jadi kita nih ya semuanya telanjang, nggak ada yang ngenalin kita, bisa ngenalin kita. Semua wajahnya berbeda-beda dari apa yang dibuat di dunia. Ya ada rupanya kayak tikus, kayak harimau, kayak kambing, ya pokoknya segala macam. Itulah membuat kita nggak kenal satu antara yang lainnya, nggak ada yang kenal. Semuanya telanjang, nggak ada memakai baju, nggak pakai celana, nggak ada yang pakai jarum, nggak ada. Semuanya telanjang. Kalau di padang mahsyar itu, terus matahari itu ya dekat sama kepala kita, cuma segini dari kepala kita. Ya tapi kalau kita berbuat baik, sholat nggak pernah ditinggalkan, insya Allah nggak kepanasan. Tapi kalau ya udah pekerjaan di dunia itu, perbuatan itu yang buruk-buruk aja ya, kayak itu, kayak kalau mau masak sarimi itu mendidih di atas kepalanya itu. Tapi aku alhamdulillah masih bisa buat konten sama saudaraku, bisa diberikan kesehatan sama Allah, dan bisa bertatap muka sama saudaraku, bisa menyadarin tiap hari. Ya mudah-mudahan saudaraku dimanapun berada bisa sadar apa yang aku sampaikan ini. Dan aku kalau saudaraku bisa sadar walaupun sedikit demi sedikit, aku udah bersyukur, udah alhamdulillah. Aduh, cuma sebentar ya, kayak udah masuk 20 menit, mau masuk 20 menit durasinya. Ya tapi ya nggak apa-apa, walaupun sedikit apa yang aku sampaikan semoga bermanfaat, bisa bikin saudaraku sadar. Dan sekali lagi ya, jangan sampai lupa sholat 5 waktunya. Jagalah sholat 5 waktunya, dan jagalah kesehatan kita, dan ingat kematian kita, karena kematian kita itu nggak ada yang tahu kapan ajal kita menjemput dan di mana ajal kita menjemput. Ya udah dulu, kalau aku punya salah dan perkataanku ada yang salah atau menyinggung perasaan saudara-saudaraku, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan, dan aku ucapkan terima kasih yang udah jadi penonton setia
Terima kasih sebanyak-banyak. Sampai di sini dulu, di sini dulu. Sampai bertemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. YouTube pemula harus semangat terus berjuang.